Selamat datang di catatan guru. Ini adalah halaman keduaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mugi Ronigi. Kali ini saya akan menyampaikan resume materi agenda 2 tentang komitmen mutu. Komitmen mutu. Komitmen mutu adalah sebuah perjanjian tidak tertulis pada diri kita atau pada orang lain yang tercermin dalam tindakan kita untuk menjaga mutu kinerja pegawai dengan berorientasi pada kualitas hasil. Selanjutnya ada 4 nilai dasar komitmen mutu. Yang pertama adalah efektivitas, yaitu tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Yang kedua ada efisiensi, yaitu mengukur ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan cara pelaksanaannya. Yang ketiga ada inovasi, yaitu adanya perubahan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Dan yang terakhir ada mutu, yaitu merencanakan nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan atau bahkan melampaui harapannya. Selanjutnya ada nilai dasar orientasi mutu. Yang pertama yaitu komitmen, selanjutnya ada cepat, tepat, ramah, dan yang ketiga melayani dengan hati, yang keempat melindungi dan mengayomi, dan yang terakhir ada perbaikan berkelanjutan. Lalu, bagaimana cara menjaga komitmen mutu? Berikut adalah caranya. Yang pertama, menentukan tujuan. Tujuan merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga komitmen mutu, karena tujuan merupakan arah atau target dari apa yang akan kita kerjakan. Tujuan dari suatu layanan publik hendaknya selalu diorientasikan pada kualitas hasil yang dipersepsikan individu, apakah itu baik atau buruk. Dengan tujuan yang diprioritaskan pada kualitas hasil, maka komitmen mutu dalam pelayanan akan senantiasa terjaga dengan baik, bahkan akan semakin meningkat. Yang kedua adalah peran. Menjaga komitmen mutu tentunya tidak mungkin terlaksana tanpa adanya peran dari organisasi atau instansi dan pegawainya. Penyelenggara layanan harus memahami fungsi, tugas pokok, dan peran yang diberikan institusi agar dapat mencapai tujuan yang berorientasi pada kualitas hasil yang diharapkan. Sehingga pelanggan merasa puas dengan memahami fungsi, tugas pokok, dan perannya, penyelenggara pelayanan publik dapat mencapai target mutu layanan dengan baik. Peran ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas serta penyelenggara tugas pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Keberhasilan pegawai ASN dalam melayani publik sesuai porsinya masing-masing akan meningkatkan kredibilitas unit kerja dan mendorong keberhasilan institusinya. Selanjutnya adalah prosedur. Sebelum memulai pekerjaan, pegawai harus memahami terlebih dahulu prosedur pekerjaan yang akan dilakukan agar dapat dengan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Bekerja harus memahami terlebih dahulu wewenang dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya, kemudian menguasai standar mutu layanan yang melekat pada wewenang tersebut. Setelah memahami wewenang dan tanggung jawabnya, dirumuskan standar pelayanan atau standar prosedur yang jelas atau SOP yang jelas untuk setiap layanannya, sehingga setiap pengambilan keputusan dapat lebih cepat dan fleksibel dan akan menunjang kualitas pelayanan publik, sehingga komitmen mutu layanan tetap terjaga dengan baik. Keempat, hubungan. Komitmen dan hubungan adalah dua hal yang saling berkaitan erat. Komitmen yang baik akan terwujud jika memiliki hubungan yang baik. Penyedia layanan harus memiliki relationship yang baik kepada semua pihak, baik itu pelanggan ataupun institusi. Penyedia layanan harus memahami karakter pelanggan yang akan dilayani, melayani dengan pelayanan prima dengan hati, menerima kritik dan saran untuk perbaikan ke depan dalam rangka menjalin hubungan yang baik.
dengan pelanggan sehingga pelanggan merasa puas dan merasakan kualitas dari pelayanan yang diberikan. Dengan menjaga hubungan ini, maka komitmen pun otomatis akan terjaga dengan baik. Poin yang terakhir adalah kepemimpinan. Untuk menjaga komitmen mutu, tentunya memerlukan pemimpinan yang baik, yakni dengan menumbuhkan kepemimpinan yang efektif, membangun sistem informasi pelayanan, merumuskan strategi pelayanan, dan menerapkan strategi pelayanan. Pelayanan yang bermutu bukan hanya menjadi tanggung jawab petugas di garis depan saja, melainkan menjadi tanggung jawab semua pegawai ASN pada setiap level organisasi, mulai dari tingkat bawah sampai ke tingkat atas. Kesadaran akan mutu mesti tumbuh dari dalam diri sendiri setiap individu, tidak menunggu perintah atau teguran dari pimpinan atau rekan kerja. Selanjutnya adalah strategi manajemen mutu. Yang pertama adalah menyusun program kerja, yang kedua adalah mengembangkan budaya kerja, ketiga adalah meningkatkan mutu proses berkelanjutan, yang keempat membangun komitmen, yang kelima membangun kerjasama, yang keenam mampu beradaptasi, yang ketujuh menampilkan kinerja, yang kedelapan melakukan pengawasan. Dengan menjaga komitmen mutu dengan bekerja secara optimal dan bertanggung jawab, adanya motivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan didukung oleh sarana dan prasarana dan lingkungan yang memadai, maka produktivitas dari pelayanan dapat ditingkatkan sehingga dapat memberikan kepuasan terhadap masyarakat. Sekian resume hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.